Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Bapak sudah sarapan semua? Belum. Kenapa belum? Siaran. Oke, nggak apa-apa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, ayo Anda pimpin doa untuk teman-temannya. Baik, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, adalah kita berdoa untuk percaya kita masing-masing berdoa. Selesai. Gimana programnya semua? Baik. Baik, Bu. Ada yang tidak masuk? Banyak sepertinya. Jadi ibu dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Kasihan Farah. Ada Bu. Yang kedua, Julise. Nggak ada, Bu. Nggak ada kangen ya. Sarah. Elo. Naila. Hadir. Maria Nurdin. Beda keterangan. Hadir. Mola nggak ada keterangan. Nggak ada, Bu. Anjani Nggak ada keterangan juga, Bu. juga nggak ada. Andrea, Iya. Vivi belum hadir. Belum. Henry Hadir, Bu. Yunita Tidak hadir. tidak ada. Dewi tidak ada. Lona. Oke. Pelajaran pada pagi hari ini adalah teks berita. Tujuannya agar kalian memahami pengertian dan unsur ciri-ciri serta struktur dari teks berita. Sebelumnya, buku yang ibu pakai adalah buku ini, buku bahasa Indonesia. Mungkin nanti bisa kalian buka ya. Bu. Terus itu ibu akan menampilkan video berita. Pekerja tambang di Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur tewas setelah jatuh ke dalam mesin pemecah batu bara. Peristiwa tersebut terjadi saat korban tidak memperbaiki mesin tersebut. Pria bernama Muhammad Albulu, 35 tahun, warga Tenggarong, Kutai Kartanegara, menjadi korban kecelakaan kerja tambang di PT RMC yang berada di Jalan Palaran, Sanga-Sanga, Kelurahan Bantuas, Samarinda. Korban saat itu tidak memperbaiki. Ya, itu tadi contoh dari teks berita. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi. Teks berita. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Ada yang tahu? Action briefing informasi fakta. Ya, benar, Rara. Jadi, teks berita adalah teks yang berisi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terhadap hal-hal yang terjadi sekitarnya, sehingga menambah wawasan bagi pembaca ataupun pendengarnya. Selanjutnya itu ada ciri-cirinya. Yang pertama, faktual. Dalam teks berita, faktual artinya fakta. Dan yang kedua ada aktual, atau yang artinya terkini. Serta yang ketiga ada unik dan menarik dan jelas. Unik, menarik, dan jelas ini agar pembaca atau pendengar ini dapat memahami isi dari berita yang sedang terjadi. Terus yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Di sini maksud dari berpengaruh bagi masyarakat luas agar masyarakat ini tertarik sama berita yang baru-baru terjadi. Yang keenam ada tempat, waktu, dan kronologi kejadiannya. Di sini
tempat serta waktunya disebutkan. Jadi teks berita itu benar-benar terjadi secara fakta dan terkini. Selanjutnya ada bahasa baku sederhana dan komunikatif. Bagi pembaca, pendengar, dan masyarakat itu dapat memahami isi berita tersebut. Dan yang terakhir dapat dipertanggungjawabkan. Jadi teks berita ini benar-benar terjadi faktanya dan terkini yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengada-ngada. Selanjutnya ada struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita. Kepala berita berisi tentang bagian pembahasan penting dari unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Terus yang kedua ada tubuh berita, yang dimana pada tubuh berita ini berisi tentang penjelasan mengenai dari isi kepala berita. Jadi dalam unsur tubuh berita ini mengandung unsur mengapa dan bagaimana. Serta yang terakhir ada ekor berita, yang berisi dari tambahan dari kepala berita serta tubuh berita. Selanjutnya ada contoh struktur teks berita. Mungkin Sarah bisa bacakan. Yang pertama ada kepala berita. Kebakaran menyebabkan keluarga kawasan pada 13 Sudirman Balikpapan pada Selasa 16 dini hari. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 2.30 WITA tersebut menghanguskan 5 warga. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Yang kedua, tubuh berita. Menurut keterangan saksi mata api pertama kali terlihat muncul dari bagian atap salah satu rumah warga dan dengan cepat membesar karena angin bertiup cukup kencang sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau PBD Kota Depok ke lokasi. Petugas cepat mengalami kesulitan memadamkan api akibat akses jalannya sempit. Api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 4.15 WITA. Yang ketiga, ekor berita. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Meski juga sementara dari korsleting listrik untuk sementara waktu, para korban yang kehilangan tempat tinggal mengungsi di tenda darurat yang didirikan oleh tim keamanan dalam sendiri dekat bantuan berupa makanan, siap saji, dan pakaian sekolah yang ditawarkan oleh dinas sosial setempat. Ya, itu tadi contoh dari struktur teks berita. Selanjutnya ada unsur-unsur dari teks berita. Yang pertama ada apa? Pada unsur teks berita apa di sini itu menjelaskan untuk menjawab dari peristiwa atau kejadian yang terjadi. Terus yang kedua di mana? Dalam unsur teks berita di mana ini menjelaskan tentang kejadian peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada kapan. Pada kapan unsur di teks berita ini menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya yang keempat ada siapa. Siapa di sini adalah menunjukkan pelaku, korban ataupun saksi mata yang terlibat dari teks berita. Terus yang kelima ada mengapa. Mengapa di sini itu untuk menjelaskan alasan atau latar belakang terjadinya kejadian atau peristiwa. Terus yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana di sini menjelaskan proses terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Yang pertama berita langsung. Berita langsung adalah berita yang berisi ditulis secara to the point atau langsung. Biasanya berita ini berupa ringkasan yang berisi informasi penting. Pada berita langsung ini terdapat di koran ataupun surat kabar. Yang kedua berita opini, berita yang berisi tentang pandangan seseorang mengenai suatu hal. Biasanya berita ini mengenai dari pikiran ataupun komentar
yang terjadi pada suatu berita penting. Yang ketiga ada berita interpretatif, yang dimana berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian wartawan. Terus yang keempat ada berita mendalam. Berita yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dalam suatu peristiwa. Dan yang terakhir ada berita investigasi, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan atau penelitian. Baik, karena sesi materinya juga sudah habis, kita akan memasuki sesi kuis ya. Boleh dibuka HP-nya, anak-anak? Boleh. Dan bisa. Bisa main kuis. Ya, kalian bisa buka Blogspot. Bisa. Sudah, ya. Ya, ini juara 1, 2, 3-nya ya. Nanti hadiah bisa diambil di ruang guru. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar 13 kalian ya, dibuat kelompok satu kelompok 2 orang. Pastikan di kalian akan bantu proses. Kami sama Sarah. Ya, boleh. Ih, sama apa dari mana ya? Ya, pelajaran kita udah habis, ikut PR ya. Ya, Bu. Baik, ada yang bisa menyimpulkan mata pelajaran pada pagi hari ini? Ya, Aiza. Baik, jadi pelajaran pada pagi ini yang dapat saya simpulkan berita itu tidak hanya menjelaskan tentang apa yang terjadi, tetapi juga mengandung topik-topik yang sangat menarik untuk dibaca. Ketika kita ingin mengetahui suatu kejadian atau peristiwa, kita tidak harus datang ke tempat atau ke lokasi terjadi peristiwa tersebut, tetapi kita bisa melihat melalui berita. Ya, tepuk tangan buat Dandra. Baik, semoga mata pelajaran pada pagi hari ini sangat bermanfaat pada kita semua. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.